Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Manda dengan NIM 18720-537 di Prodi Pendidikan Ekonomi B. Dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Sintia Anissa Rahman Putri, SPD MPDE di semester 2 Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan menjalankan tugas UAS dengan mata pelajaran Ekonomi Pembangunan. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sumber-sumber alam, teknologi, dan wira swasta. Jadi, pengertian sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk berkelangsungan hidupnya. Pada dasarnya, hal terpenting yang berupa benda, hidup hayati ataupun benda mati non-hayati. Oke. Lalu kita masuk ke peranan sumber daya alam. Peranan relatif dari sumber daya alam, perkembangan ekonomi cenderung turun bila perekonomian makin berkembang. Sehingga dengan naiknya pendapatan, maka hasrat untuk berkonsumsi marginal pada sumber-sumber alam berkurang dan input alat-alat produksi persatuan output untuk sumber alam akan menurun atau setidak-tidaknya tetap. Oke. Kita masuk ke sifat-sifat dan macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam tidak hanya meliputi jumlah bahan-bahan yang ada yang menunggu untuk dieksploitasi dan digunakan, tetapi sumber-sumber alam itu sendiri juga dinamis dan berubah-ubah sifatnya. Sebagai contoh, di pantai selatan antara Cilacap dan Parangtritis tersimpan deposit pasar besi yang semula belum diketahui dan baru dieksploitasi mulai tahun 1970. Nah, macam-macam sumber daya alam antara lain. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat habis meliputi udara, energi, materi, dan air hujan. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang dapat diganti atau dapat diperbaiki dan dipelihara, meliputi air yang ada di tempat. Lalu yang ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbaiki, mencakup sumber daya mineral. Oke, next. Kita masuk ke keadaan ekonomi yang membatasi penggunaan SDM, sumber daya manusia. Terdapat keadaan perekonomian yang menyebabkan adanya perbedaan antara penggunaan yang optimum dan penggunaan yang sebenarnya daripada sumber-sumber itu yang juga menghambat pertumbuhan perekonomian. Misalnya, yang pertama, tidak tersedianya faktor-faktor lain. Yang kedua, organisasi yang kurang baik. Yang ketiga, distribusi yang tidak baik. Yang keempat, bentuk pasar yang tidak tepat. Yang kelima, perubahan biaya. Yang keenam, ketergantungan pada ekspor. Oke, next. Kita masuk ke masalah-masalah ekonomi. Sebenarnya, masalah ekonomi adalah sebuah masalah yang timbul dikarenakan adanya keinginan atau kebutuhan. Namun, sumber daya tersebut terbatas. Sehingga, untuk contoh masalah ekonomi modern ini pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, dengan demikian, masalah perekonomian adalah suatu kelangkaan bagi sebuah negara dan seluruh masyarakat, dikarenakan adanya tingkah laku ekonomi dari waktu ke waktu hingga menyebabkan permasalahan ekonomi makro. Oke, next. Nah, di sini juga ada 10 permasalahan ekonomi pada bisnis. Yang pertama yaitu pengangguran dan kemiskinan menjadi permasalahan ekonomi tertinggi. Lalu yang kedua, daya beli rendah pada inflasi. Yang ketiga, kualitas pada pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Yang keempat, kelemahan daya saing pada pembeli. Yang kelima, permasalahan ekonomi ekspor dan impor. Yang keenam, inflasi terjadi secara berturut-turut. Yang ketujuh, kemampuan pajak rendah dan peningkatan rasio utang. Yang 8, kredit macet dalam perbankan. Yang 9, memberikan lapangan pekerjaan.
Yang terakhir, yang 10, permasalahan ekonomi, krisis nilai tukar. Oke, next. Kita masuk ke aspek-aspek kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Lalu, garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan. Oke, next. Nah, di sini juga ada jenis-jenis kemiskinan. Jadi, yang pertama kemiskinan absolut, yang kedua kemiskinan relatif, yang ketiga kemiskinan kultural, yang terakhir kemiskinan struktural. Oke. Di sini kita akan bahas tentang faktor penyebab kemiskinan. Dalam buku Memahami dan Mengukur Kemiskinan 2013, karya Indramayu Kita, dijelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri seorang, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan, dan program pemerintah yang tidak merata, dan lain-lain. Oke. Lalu kita masuk ke pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan. Pada setiap kontestasi pilihan antara pembangunan ekonomi atau pelestarian hutan, faktor ekonomi hampir selalu berhasil menang atau dimenangkan, sementara ekologi dan lingkungan hanya menjadi pilihan kedua, keempat, bahkan seringkali yang terakhir. Karena itu dalam setiap proses pembangunan, faktor ekologi selalu kalah atau harus mengalah demi pembangunan ekonomi. Lalu, masalah kekalahan ekologi oleh kekuatan ekonomi ini awal mulanya muncul karena negara perlu melakukan apa yang disebut pembangunan. Lalu, Amerika Serikat keluar sebagai pemenang perang dan menjadi pusat baru kekuatan dunia. Negara-negara yang kalah perang dan juga semua negara yang baru merdeka lepas dari penjajahan, termasuk Indonesia, ingin membangun negara dan mensejahterakan rakyatnya yang masih miskin melalui pembangunan. Lalu sekitar 1945 sampai 1960 mulai populer istilah pembangunan development. Nah, itu untuk the underdeveloped countries, untuk negara-negara yang belum atau sedang berkembang dalam kacamata AS dan Eropa Barat. Nah, underdevelopment adalah kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan secara ekonomi. Oke, lalu ada peranan lingkungan dalam perekonomian. Meski kondisi perekonomian masih berat, beban APBN besar, pengangguran tinggi, industri perbankan belum normal. Banyak perusahaan menjadi pasien BPPN tidak berarti mengambil keputusan di Indonesia. Kini dibenarkan mengabaikan masalah lingkungan, yang berarti mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Oleh karena itu, meski kondisi masih sulit, Indonesia dengan semua komponennya, baik pada tingkat otoritas pusat maupun daerah, oleh masyarakat, baik sebagai produsen maupun konsumen, diharapkan tetap punya komitmen tinggi untuk melaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Lalu kita masuk ke industri eksternal dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi secara implisit mengatakan bahwa pembangunan akan terus terjadi secara positif dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masalahnya dalam pembangunan itu sendiri terjadi dua output yang saling tarik-menarik, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Secara implisit, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menyatakan bahwa
eksternalitas positif lebih besar daripada eksternalitas negatif, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Krisis itu adalah pembangunan yang menghasilkan eksternalitas negatif neto yang merupakan hasil ciptaan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden dengan perangkat Jenderal Bintang 5. Lalu eksternalitas negatif itu terus menjadi di era reformasi, di mana emisi polusi air organik sendiri terus mengalami kenaikan dari sebesar 7.021.773 per 6 kg per hari di tahun 1998 menjadi 882.985 per 4 kg per hari di tahun 2006. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang jelasnya atau kurang pahamnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.